Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana, alladzi halakal insana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'inat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah mengaku di hadapannya, mengakui Tuhannya sebagai Rabb tempat bergantung segalanya, dan mengakui dirinya sebagai makhluk hamba siap untuk menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidak ada manusia yang keluar dari rahim yang tidak menggenggam syahadat, kesaksian dari Allah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai frame kehidupan, yang dilengkapi dengan panduan hidup silmi kaffah, Al-Quran yang penuh dengan hikmah, sebagai jalan panduan hidup untuk merebut keselamatan fid dunya wal akhirah. Salah satu bukti tanda kesyukuran penghambaan kita dengan memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'ah. Hai yang sudah ada modal iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, alangkah mulianya kalau seluruh azan, bersegeralah untuk mengingat Allah, memberikan haknya Allah hanya sebentar saja, mungkin hanya 15 menit. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu sebenarnya lebih baik bagimu seandainya mau mempelajari rahasia di balik itu, rahasia di balik salat awal waktu. Setelah melaksanakan ibadah salat, fantasyiru fil ar wabtagu min fadlillah, bertebaranlah di bumi untuk melaksanakan tugas kekhalifahan kita dalam berbagai profesi yang terkadang menggiring manusia lalai dari peran kehambaannya atau tugas-tugas ibadahnya adalah persoalan pencarian rezeki. Karena mungkin rezeki hanya dimaknai sempit, hanya orang parami bawa ya sedale. Kita tidak pernah merenung betapa kesehatan itu adalah rezeki yang tidak bisa terukur. Allah menutup ayatnya, wallahu khairur rasikin, akulah pemberi rezeki yang baik, yarzuqu may yasha bighairi hisab. Aku akan berikan kepada siapa yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini
sudah 22 Sya'ban. Bulan ke-8 berdasarkan perhitungan peredaran bulan 1443 Hijriah bertepatan dengan 25 Maret. Bulan ketiga berdasarkan pergerakan bumi terhadap matahari tahun miladiah 2022 Masehi. Matahari dan bulan adalah alat perhitungan waktu, sehingga ada siang, ada malam, ada pekan, ada bulanan, ada tahunan yang silih berganti, yang kita harus yakini bahwa tidak ada waktu yang berulang. Setiap kita diberikan kesempatan sampai pada waktu tertentu. Hari ini sampai pada hari Jumat. Lakukanlah perenungan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat keimanan. Saya kira inilah ruh dan harapan pemberi nama masjid ini, nikmatullah. Harapannya supaya jemaahnya akan mudah menyadari, mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah dalam menata kehidupan kita. Kemudahan mensyukuri nikmat memang bisa terbangun ketika kesadaran akan ketergantungan diri terhadap segala fasilitas yang disiapkan Allah untuk hambanya. Sehingga kita coba tema khutbah kita, memahami diri mensyukuri nikmat kehidupan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Setiap diri diperintahkan oleh Allah untuk memahami siapa sih dirinya, asal penciptaan, bahkan proses penciptaan, dan untuk apa diciptakan. Falyanzur insana mimma khuliq. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Allah sendiri menjawab bahwa dia diciptakan dari tanah. Di ayat lain, diciptakan dari air yang terpencar. Kemudian diberikan potensi kehidupan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Informasi ayat di atas, penggalan-penggalan ayat ini, kita bisa sadari bahwa unsur yang menyusun tubuh kita ada unsur tanah dan ada unsur air yang membentuk badan fisik atau jasad kita, jasmania kita. Diberikan potensi hidup dan potensi kecerdasan serta potensi kemuliaan dari Yang Maha Hidup, dari Yang Maha Menghidupkan, dari Maha Mulia dan memuliakan dalam bentuk tiupan ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruh kecerdasan, ruh kemuliaanku. Jadi tidak ada orang sebenarnya yang memiliki potensi mulia. Tidak ada orang yang tidak memiliki potensi kejujuran, kepedulian, kecerdasan, karena sudah diberikan oleh Allah. Tinggal nanti bagaimana memanfaatkan alat juga yang diberikan untuk memunculkan potensi-potensi mulia kita. Sam'a wal basara wal fuada. Tetapi Allah juga menutup hanya sedikit yang mensyukuri. Di ayat lain Allah sudah menegaskan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pasti aku akan minta pertanggungjawabannya, penglihatan, pendengaran, dan akal pikiranmu nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Tubuh jasad dikontrol oleh berbagai reaksi biologi, kimia, fisika dalam bahasa ilmu pengetahuan. Mulai dari tingkat organel sel-sel yang menyusun tubuh kita, triliunan sel yang berasal dari satu. Dan sistem-sistem organ kita, jantung, paru-paru, semua dikontrol melalui reaksi-reaksi ini. Sedangkan tubuh ruhania kita dikontrol oleh reaksi-reaksi gelombang cahaya dan gelombang elektromagnetik dalam bahasa ilmu pengetahuan. Reaksi-reaksi biologi, fisika, kimia itu berhubungan dengan reaksi gelombang dalam tubuh kita. Bekerja sama membentuk kesetimbangan dalam tubuh, itulah yang disebut sebenarnya sehat secara holistik, sehat jasmani dan ruhani. Allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan kamu bukan hanya susunan tubuh yang seimbang, tetapi reaksi-reaksi biologi, kimia, fisika dalam diri kita itu seimbang.
Keseimbangan yang sempurna menyebabkan berfungsi baiknya seluruh sel-sel tubuh, jaringan dan organ-organ dalam tubuh kita. Membentuk sistem tubuh yang hidup. Keseimbangan bukan hanya yang kelihatan dengan mata, tetapi keseimbangan reaksi-reaksi dalam tubuh itu juga terjadi dalam tubuh kita, membentuk suatu kehidupan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Unsur utama yang menyusun tubuh antara lain dalam bahasa ilmu pengetahuan ada namanya hidrogen, ada namanya oksigen yang berasal dari udara yang bergabung membentuk air, namanya H2O, sebagai sumber penciptaan dari segala yang hidup. Jadi semuanya makhluk hidup itu diciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Sehingga terbuktilah air yang menyusun tubuh kita itu 60-70%. Sehingga kekurangan air dalam tubuh atau dehidrasi menyebabkan terganggunya segala proses metabolisme tubuh, terganggu organ tubuh. Kebutuhan air minum manusia itu rata-rata 1,5 sampai 2 liter per hari. Unsur utama yang lain adalah udara, atau di dalamnya itu ada oksigen yang terganggu ini selama corona, karena yang dihantam corona adalah paru-paru yang berfungsi untuk menyerap oksigen. Kalau masih terganggu seperempat, insya Allah masih. Tetapi kalau sudah terganggu setengah paru-paru, apalagi kalau lebih setengah, itu sudah luar biasa, langsung sesak napas. Jantung bekerja sama dengan paru-paru itu untuk menyebarkan oksigen pada seluruh tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita melalui aliran darah. Pembuluh darah itu kalau kita cermati itu pembuluh darah, itu luar biasa juga kebesaran Allah di balik itu. Berdasarkan informasi, manusia menghirup oksigen sekitar 100 cc satu kali menarik napas. Sementara dalam 1 menit kita bisa menapas 12 sampai 24 kali. Sehingga ini coba-coba dihitung, ini dihitung secara kasar ya. Itu per menit itu 1,2 liter. Berarti kalau per jam itu sekitar 72 liter per jam. Coba kali 25.000 harga oksigen, 1,8 juta per jam. Kalau dikali dengan 12 jam itu sudah 21 juta. Ini baru satu unsur. Adakah yang mampu membayar? Baru satu unsur. Jumlah unsur utama yang dibutuhkan tubuh itu 16. Sama dengan tanaman. Bahkan berdasarkan informasi unsur-unsur dalam tubuh itu ada 92 unsur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hitungan-hitungan sederhana ini mengantar kita untuk merenung, tafakkur dan tazakkur akan rahman kasih sayangnya Allah. Pada kondisi sehat semuanya gratis. Kita diperintahkan untuk mensyukurinya, diberikan tugas untuk memelihara sistem kehidupan. Pemahaman bahwa betapa vitalnya unsur air dan oksigen saja dalam diri. Perputaran air dan oksigen dikendalikan oleh tumbuhan, insya Allah akan membangun perilaku kita untuk menghargai lingkungan dan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran ayat-ayatku untuk merenung betapa kebesaran Allah. Begitu pula dalam dirimu. Pernahkah kamu merenung betapa jantungmu tidak pernah berhenti berdetak? Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai penutup, bagaimana mensyukuri nikmat hidup? Yang pertama, sikapi unsur hidup dengan baik sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hargai air dan udara atau lingkungan, karena menghargai lingkungan hakikatnya menghargai diri kita dan merupakan bentuk kepatuhan kita kepada Allah sebagai pemiliknya. Yang kedua, mensyukuri nikmat merupakan indikator kekuatan keimanan kita kepada Allah sang pemberi nikmat, yang dampaknya akan kembali pada hamba yang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Di surat Luqman. Di ayat lain, barang siapa yang bersyukur insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kehidupannya. Tetapi kalau sebaliknya kufur nikmat, laknat Allah
itu lebih dahsyat. Yang ketiga, bentuk kesyukuran bukan hanya dalam ucapan, akan tetapi diwujudkan dalam sikap perbuatan. Ketika harta yang didapatkan, Allah sudah menggambarkan, menyampaikan bahwa ada hak orang lain, tidak cukup kita katakan alhamdulillah. Mensyukuri organ-organ tubuh, mata, telinga, itu sudah ada gambarannya juga dalam Quran. Manfaatkan untuk melihat yang baik. Manfaatkan telinga untuk mendengar yang baik, untuk mendapatkan ilmu kehidupan. Yang keempat, mensyukuri nikmat hidup juga diwujudkan dalam bentuk kepatuhan melaksanakan perintah yang berkaitan dengan ibadah ritual. Ini perlu direnungkan ini. Kalau sudah tiba waktu salat, sebaiknya tinggalkan dulu itu yang lain. Sekali lagi rahasia kehidupan ada di sini. Karena Allah memang sudah menyampaikan, aku sudah tetapkan waktu salat wajib. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Cuma terkadang memang terlalu longgar kita memaknai ini. Tetapi jangan juga tekstual. Orang yang sementara mengoperasi pasien kemudian ditinggalkan karena waktu salat, itu juga keliru. Yang kelima, kekuatan keimanan yang terbangun dengan pemahaman dan mensyukuri nikmat diperintahkan oleh Allah untuk mendasari perbuatan amalan-amalan kita. Jadi amalan-amalan yang dilandasi oleh iman yang kuat, itulah yang disebut sebenarnya amal saleh. Bisa ibadah, bisa muamalah. Dan itulah yang disebut dengan ketakwaan, yang selalu dibaca di mimbar ini, diharapkan ditingkatkan terus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tingkatkan terus, dan janganlah kamu meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mampu menyerahkan diri, berserah diri al-muslimun. Yang keenam, kemampuan bersyukur memang rupanya adalah hikmah dari Allah. Makanya dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doa itu, ada dua ayat ini doa untuk minta syukur yang hampir sama redaksinya. Yang ini surah Al-An'am 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tarda. Ini doa Nabi ini. Karena memang rupanya tidak mudah kita bersyukur, makanya minta doa Ki. Didoakan diri kita, didoakan orang tua kita, didoakan anak-anak kita untuk bersyukur. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini bagusnya ini doa. Ada lagi satu, hanya akhirnya yang beda. Saya kira itu mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.